Hai sahabat kreatif dimanapun Anda berada, hari ini saya ingin berbagi pada Anda semua sebuah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian satu sisi atau satu muka, di mana yang bagian belakang dan bagian depan lebih enak dilihat, lebih indah dilihat daripada bagian belakangnya. Kalau yang indah dari segala arah kita menyebutnya centerpiece. Kali ini saya ingin berbagi pada Anda semua sebuah rangkaian paralel satu sisi. Nah, materi yang akan saya gunakan adalah bunga mawar berwarna kuning, juga mawar berwarna putih yang indah ini sebagai bunga utama. Lalu kemudian saya menggunakan bunga baby's breath atau Gibsophylla ini sebagai filler atau bunga pengisi, dan daunnya adalah daun ruskus dan daun andong. Ini banyak sekali ditemui di kebun atau jika Anda tidak memiliki, Anda bisa membelinya. Nah, itu adalah materi bunga dan daun dalam rangkaian kita. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah vas. Vasnya adalah vas rendah seperti ini, yang saya sudah isi wadah ini dengan menggunakan floral foam atau ambalan bunga. Floral foam seperti ini sudah direndam sesuai dengan proses perendaman yang baik, yaitu ditaruh saja di atas air, biarkan dia tenggelam sendiri. Setelah kira-kira 3 menit, maka dia akan terendam dengan sempurna. Dia sudah bisa menyimpan air dan bisa digunakan untuk merangkai bunga. Peralatan bunga yang saya gunakan lainnya adalah gunting bunga untuk memotong bunga, lalu kemudian ada kawat, dan kadang-kadang kita membutuhkan floral tape, kawat bunga, dan seperti ini ada wire yang dibungkus oleh kertas. Juga ada semprotan bunga untuk membuat bunga kelihatan lebih segar. Nah, setelah kita mempersiapkan semuanya dengan baik, baru kita siap untuk merangkai bunga. Jadi, saya ulang kembali, setelah peralatan bunga kita siapkan, lalu vas bunga, kemudian ambalan bunga atau floral foam sudah kita rendam sempurna, kita siapkan untuk merangkai seperti itu. Baru yang pertama saya ingin mengambil bunga berwarna mawar berwarna kuning ini. Ini bahasa latinnya rosa. Nah, cara memotong bunga adalah dengan dipotong serong. Mengapa? Karena dengan dipotong serong, bunga bisa banyak sekali mengambil minuman karena penampangnya lebih luas ketimbang seperti ini kalau bulat, dengan kalau serong seperti ini lebih banyak bisa masuk air jika penampangnya lebih luas. Itu kenapa saya memotong serong agar bunga ini bisa terus minum untuk bisa lebih tahan di dalam vas. Nah, ini adalah cara yang paling mudah adalah dari panjang vas ini, kira-kira saya dari 1 kali panjang vas, kemudian saya tancapkan yang pertama seperti ini. Saya potong daun-daun yang tidak saya perlukan. Lalu saya ukur, untuk mengukur yang sama seperti ini. Lalu saya tambahkan 3 atau 4 cm agar dia bisa menancap sempurna. Daun-daunnya bisa kita potong untuk bisa mendapatkan, mohon maaf karena saya masih satu arah dalam merangkai. Nanti saya akan pastikan bahwa duri-duri ini sudah tidak ada ya. Seperti itu. Kita ukur lagi. Nah, setelah kita mendapatkan tinggi yang sama, saya akan memutar kepada Anda semua seperti ini. Nah, ini adalah bagian depannya. Nanti kita lihat bunganya harus arahnya ke depan. Saya buat paralel tinggi yang sama dari rangkaian kita ini agar kita bisa membuat satu sisi.
saya akan tambahkan bunga-bunga yang lainnya. Saya akan menambahkan bunga kuning lagi. Saya akan tambahkan bunga kuning lagi. Kita bisa membuang daun-daun yang tidak perlu. Oke. Oke. Demikian saya membuat bunga-bunga kuning, lalu kemudian saya menambahkan rose berwarna putih di antaranya. Oke. Kita buang kelopak-kelopak yang memang sudah layu gitu ya dari rangkaian kita. Sebelum kita mulai merangkai, nah seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita tambahkan oke. Lalu kita tambahkan lagi bunga berwarna putih. Nah, ini sebetulnya adalah rangkaian sudah dengan model paralel, yang model sejajar gitu ya, boleh dibilang ya, rangkaian bentuk paralel. Rangkaian ini nantinya bagian belakang yang seperti tadi Anda lihat, dan ini bagian depan, tentu saja bagian depan kelihatan lebih cantik. Mengapa? Karena bunganya seperti tersenyum kepada Anda. Nah, saya akan menyelesaikan rangkaian ini dengan menambahkan daun dan filler. Filler adalah bunga-bunga pengisi yang tadi, bunga-bunga kecil-kecil untuk mengisi rangkaian supaya penuh. Agar tidak terjadi daun-daun yang bertabrakan satu dengan yang lain, mungkin sebelumnya juga bisa dibersihkan daun-daun mawar ini sehingga kita dengan menggantinya menjadi daun-daun ruskus yang ada di sini. Oke. 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 Kita mengisi daun-daun untuk memenuhi rangkaian di seluruh rangkaiannya. Kita tinggal mengisi beberapa sisinya. Oke. Oke. Lalu tinggal kita isi dengan daun-daun. Oke, saya mulai mengisi ruang kosong ini dengan daun-daun agar floral foam ini tertutup, tidak terlihat dari luar. Nah, saya menambahkan daun-daun ruskus di antaranya seperti ini untuk bisa menutup ambalan bunga atau floral foam yang tadi kita pasang di awal. Setelah tertutup sempurna dengan daun, baru kita isi dengan bunga
mengisi. Oke. Kita juga bisa menambahkan daun daun andong di rangkaian kita agar dia juga bisa membantu untuk menutupi bagian belakang dari rangkaian kita. Oke. Kita juga punya daun andong yang bisa kita selipkan di bawah, di bagian bawah seperti ini. Kita bisa potong bagian batangnya, lalu kita masukkan batang ini ke dalam. Lalu kemudian ini bisa menjadi daun di rangkaian ini. Ini bisa dilakukan di awal atau di akhir rangkaian juga bisa, untuk menutupi floral foam agar tertutup dengan sempurna. Mudah sekali, tidak terlalu sulit untuk menutup ini. Jika Anda tidak memiliki staples, Anda bisa menggunakan batang itu sendiri untuk masuk batang berikutnya seperti ini. Contohnya, kita masukkan sini, maka ini sudah menjadi seperti ini. Hanya tinggal dimasukkan ke dalam rangkaian saja. Nah, ini kira-kira sudah bisa mengisi kemudian yang masih terlihat bisa ditutup dengan menggunakan daun ruskus tadi. Sisanya kita bisa isi dengan, setelah itu kita bisa masuk dengan bunga baby spread atau bunga filler ini. Kita menyebutnya gypsophila gitu ya, sebagai menambah keindahan atau mengisi ruang-ruang kosong di sini. Nah, mudah sekali bukan cara merangkai bunga? Bukan suatu hal yang sulit untuk merangkai bunga. Jadi siapapun Anda, jika Anda tertarik untuk belajar merangkai bunga, Anda mulai saja dengan hal-hal yang mudah seperti ini. Ini bisa ditaruh di rangkaian bunga di ruang dengan satu sisi seperti ini. Ini adalah rangkaian bunga pertama yang bisa kita buat. Oke, kita bisa menambahkan juga daun-daun di belakang untuk menambah ruang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin merangkai, biasanya bisa menghadirkan bukan hanya satu tapi beberapa daun untuk ini. Hai sahabat kreatif dimanapun Anda berada, demikian inspirasi rangkaian paralel yang saya buat hari ini sangat sederhana dan mudah sekali diikuti. Anda bisa mencobanya di rumah, membuatnya mirip dengan langkah-langkah tadi yang saya buat, bisa juga lebih baik bahkan lebih indah dari yang saya buat. Ini mudah sekali, jadi selamat mencoba.